Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan terkait peraturan pembagian kerja lebah madu menurut demografi usia koloni. Usia lebah pekerja mulai mencari makan tergantung pada kondisi koloni. Studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa hormon remaja atau JH memediasi plastisitas perilaku dan interaksi pekerja-pekerja mempengaruhi potensi JH dan usia awal mencari makan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menentukan apakah mengubah struktur usia koloni dapat mempercepat, menunda, atau membalikkan perkembangan perilaku atau fisiologis. Jadi lebah madu adalah serangga sosial yang hidupnya berkoloni. Ada sekitar 10.000 sampai 60.000 koloni yang terdiri dari lebah ratu, lebah jantan, dan lebah pekerja. Dalam satu koloni, hanya terdapat satu ekor lebah ratu yang mempunyai tugas untuk bertelur dan mengatur koloni, puluhan sampai ratusan lebah jantan, dan ribuan ekor lebah pekerja yang tidak dapat bertelur seperti lebah ratu. Pada serangga sosial yang berkoloni kecil, ratu benar-benar memahami kebutuhan koloni dan mengatur tingkat aktivitas pekerja. Yang pertama, lebah. Lebah berasal dari koloni yang dipelihara menurut teknik standar di University of Illinois. Yang kedua, koloni 3 kohort. Setiap percobaan 1 dan 2 dilakukan dengan sepasang koloni 3 kohort. Koloni 3 kohort terdiri dari sejumlah lebah muda, menengah, dan tua. Yang ketiga, eksperimen 1, pengaruh penipisan pengumpulan pada perkembangan perilaku. Koloni kontrol setiap pasangan koloni 3 kohort kehabisan jumlah lebah yang sama dengan koloni yang terkuras pencari makan, tetapi penipisan tersebut didistribusikan secara merata di ketiga kohort usia. Yang keempat, eksperimen 2. Selanjutnya, eksperimen 3, efek menghilangkan semua lebah muda pada endokrin dan eksokrin berkorelasi dengan perkembangan perilaku. Pada percobaan ini dilakukan sebanyak 3 kali pengambilan sampel darah pengumpulan N10 yang diperoleh dari induk koloni. Namun di sini koloni tidak memiliki induk, maka pengambilan sampel dilakukan dengan cara menempelkan sisir ke sebagian lebah yang memiliki larva yang di koloni selama 5 menit. Eksperimen kedua yaitu efek kurungan koloni pada perkembangan perilaku. Di gambar dijelaskan bahwa jumlah lebah dari koloni usia parubaya dalam koloni kohort 3 yang melakukan atau tidak memulai mencari makanan sebagai respon terhadap demografi usia koloni. Dan ada percobaan pertama, yaitu penipisan pakan ternak. Jumlah lebah yang sama diambil dari koloni kontrol, tetapi didistribusikan secara merata di 3 kelompok umur. Dan percobaan kedua, koloni dikurung dengan hujan simulasi. Koloni kontrol tidak dimanipulasi 3 percobaan. Proporsi lebah yang secara signifikan lebih rendah dari kohort fokus yang memulai mencari makanan di koloni terkurung pemburu dibanding dengan koloni kontrol. Yang Selanjutnya eksperimen 3, di mana efek menghilangkan semua lebah muda pada endokrin dan eksokrin berkorelasi dengan perkembangan perilaku. Di mana sampel lebah dari koloni lebah tua memiliki titer juvenile hormon yang rendah, bahkan tanpa induk. Dalam 3 dari 3 percobaan, lebah yang dikembalikan memiliki titer juvenile hormon yang secara signifikan lebih rendah 1 hari setelah pemindahan lebah muda dibandingkan dengan pengumpul sampel sesaat sebelum lebah muda dikeluarkan. Selanjutnya, hubungan antara demografi usia koloni dan perkembangan perilaku pekerja, di mana perkembangan perilaku diukur dengan menghitung persentase kelompok yang mulai mencari makan. Persentase lebih tua dihitung dari sensus yang dilakukan pada akhir setiap percobaan pada percobaan 1 dan 2. Masing-masing titik mewakili salah satu dari 12 koloni yang digunakan dalam eksperimen ini. Jadi pada gambar ketiga ini dijelaskan bahwa lebah kembali mengalami penurunan JH dari waktu ke waktu sehingga menunjukkan efek yang berkelanjutan. Nah, titer JH secara signifikan lebih rendah pada hari keempat dibandingkan pada hari ke-0 atau hari ke-1. Meskipun penurunan JH di antara pengumpul dan lebah umumnya menunjukkan profil endokrin yang berbeda, pengumpul menunjukkan titer JH yang jauh lebih tinggi daripada lebah yang kembali pada hari ke-14. Nah, selanjutnya kita lihat pada gambar keempat. Nah, di sini dalam 3 dari 3 percobaan
terdapat peningkatan yang signifikan dalam ukuran kelenjar hipofaring pada lebah yang dikembalikan, bahkan tanpa induk. Nah, dalam percobaan 3, satu-satunya percobaan di mana variabel ini dianalisis dari waktu ke waktu. Nah, ANOVA 2 arah mengungkapkan terjadinya perbedaan yang signifikan dalam ukuran kelenjar hipofaring antara pengumpul dan lebah yang dikembalikan. Nah, ukuran kelenjar hipofaring meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu pada lebah yang dikembalikan. Hubungan kuadrat terbaik menggambarkan data ini. Ukuran kelenjar hipofaring tidak meningkat dari waktu ke waktu pada pengumpul F sama dengan 0,98 dan P sama dengan 0,33. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.